Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laudia Story, tempat di mana kisah nyata diungkap dengan penuh makna dan pelajaran hidup di balik setiap tragedi. Pemirsa, Surabaya kembali diguncang kabar mengerikan. Seorang wanita muda diduga tega menghabisi teman sekaligus pacarnya sendiri. Tak ada yang menyangka, hubungan yang tampak harmonis ternyata menyimpan bara api di dalamnya. Dan mengapa jasad kedua korban ditemukan di dalam sebuah koper? Surabaya, kota yang tak pernah tidur. Di balik gemerlap lampu kotanya dan hiruk-pikuk kehidupan malam yang ramai, ada kisah kelam yang tak pernah disangka akan terjadi. Kisah ini bermula dari pertemanan tiga anak muda, Laila, Dimas, dan Sinta. Mereka dikenal sebagai sahabat yang tak terpisahkan. Hampir setiap sore, mereka terlihat duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Gubeng, tertawa sambil berbagi cerita tentang pekerjaan dan impian masa depan. Laila, gadis berwajah lembut dengan senyum yang selalu menenangkan. Dimas, sosok pria tenang dan pandai berbicara, yang bekerja di salah satu perusahaan properti. Sedangkan Sinta, wanita cerdas dan penuh semangat, bekerja di butik milik pamannya di pusat kota. Hubungan mereka tampak sempurna di mata teman-teman sekitar, seolah tak ada rahasia di antara mereka. Tapi seperti pepatah lama mengatakan, tak semua yang terlihat indah menyimpan kedamaian di dalamnya. Awalnya, pertemanan mereka murni. Laila sering bercerita pada Sinta tentang hubungannya dengan Dimas, tentang rencana menikah, tentang rumah impian yang sedang mereka tabung bersama. Sinta selalu mendengarkan dengan tatapan lembut dan senyum yang seolah ikut bahagia. Namun, di balik senyum itu tersimpan rasa lain yang tak pernah ia tunjukkan. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya pada Dimas bukan lagi sekadar kekaguman biasa. Ia mulai memikirkan pria itu saat malam, mencari-cari alasan untuk bertemu, bahkan mengirim pesan tanpa sepengetahuan Laila. Benih cinta yang tumbuh di tempat yang salah, perlahan berubah menjadi racun yang tak terlihat. Waktu berjalan, dan hubungan Dimas dengan Laila mulai retak tanpa alasan yang jelas. Dimas mulai sering marah, sering lupa menjemput, dan mulai memberi alasan sibuk setiap kali Laila mengajaknya bertemu. Sementara itu, Sinta mulai sering terlihat bersama Dimas dalam urusan pekerjaan, alasan yang terdengar masuk akal di telinga Laila yang penuh percaya. Namun, bagi beberapa teman dekat mereka, ada sesuatu yang ganjil. Tatapan Dimas kepada Sinta berbeda, seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan di balik senyum singkat dan sapaan sopan. Laila sempat curiga, tapi ia menepisnya. Tidak mungkin Sinta melakukan itu padaku, katanya pada seorang rekan kantor. Ia mempercayai sahabatnya seperti mempercayai dirinya sendiri. Namun, suatu sore, semua mulai berubah. Saat Laila meminjam ponsel Dimas untuk memesan makanan online, ia tak sengaja melihat notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya, Sinta. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Malam ini aku rindu. Kamu datang ya? Seketika, dunia Laila runtuh. Pikirannya kacau, dadanya sesak. Ia menatap wajah Dimas yang duduk tak jauh dari situ, pura-pura sibuk dengan laptopnya. Ada keheningan yang panjang, sebelum akhirnya Laila beranjak dari kursinya dan pergi tanpa sepatah kata. Sejak malam itu, hubungan mereka memburuk. Dimas mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman, namun Laila tak lagi bisa percaya. Sementara Sinta berusaha menghindar, tak berani menjawab telepon dan pesan dari sahabatnya sendiri. Namun rasa bersalah berubah menjadi pembenaran. Ia merasa bahwa Dimas lebih pantas bersamanya, bukan dengan Laila yang dianggap terlalu manja dan mudah curiga. Dalam pikirannya, cinta bisa menjustifikasi segalanya, bahkan pengkhianatan sekalipun. Hari demi hari, suasana di antara mereka semakin panas. Dimas terjebak di tengah dua wanita yang saling mengenalnya begitu dekat. Ia lelah, tapi tak berani memilih. Laila beberapa kali datang ke rumah Sinta untuk meminta penjelasan, namun yang didapat hanya pintu tertutup dan jawaban dingin. Hingga suatu malam, Sinta menulis di catatan pribadinya,
Kalau dia tidak bisa aku miliki sepenuhnya, maka tidak akan ada yang bisa. Kalimat itu mungkin terdengar seperti luapan emosi sesaat. Tapi siapa sangka, dari situ awal mula tragedi dimulai. Surabaya yang semula hangat, kini menyimpan bara yang perlahan menyala di antara hati tiga anak muda itu. Bara yang suatu hari akan meledak, membawa duka mendalam dan cerita kelam yang akan mengguncang seluruh kota. Dan tak ada satupun yang tahu, malam-malam berikutnya akan menjadi saksi dari kisah cinta yang berubah menjadi amarah. Sebuah kisah yang kelak membuat warga Surabaya bergidik ngeri ketika koper misterius ditemukan di pinggir jalan. Semua bermula dari sinar cinta yang berubah menjadi gelapnya dendam, dan dari tawa sahabat yang berakhir dengan tangis kehilangan. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi sunyi bagi Laila. Ia tak lagi terlihat di kafe tempat biasa mereka bertemu. Wajah cerianya menghilang, digantikan tatapan kosong setiap kali seseorang menyebut nama Dimas atau Sinta. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar kosnya yang sederhana di kawasan Ngagel. Rekan sekantor bahkan mulai khawatir melihat perubahan drastis itu. Namun, Laila tak pernah mau bercerita. Dalam hatinya, luka itu terlalu dalam. Ia masih mencoba percaya bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi setiap kali ia membuka media sosial, hatinya kembali tercabik. Foto-foto Sinta dan Dimas di tempat yang sama, dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Sementara itu, di sisi lain kota, Sinta hidup dalam bayang-bayang perasaan bersalah yang aneh. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia merasa tak mampu berhenti. Dimas, pria yang dulu ia kagumi dari jauh, kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia merasa menang, merasa telah merebut sesuatu yang selama ini ia inginkan. Tapi kemenangan itu tak membawa kebahagiaan. Hubungan mereka penuh ketegangan, penuh rahasia, dan setiap kali nama Laila disebut, suasana berubah dingin. Dimas masih menyimpan rasa, entah cinta atau iba, pada Laila. Ia tak bisa sepenuhnya melupakan gadis yang dulu membuatnya berjuang begitu keras. Malam-malam mereka kini dipenuhi pertengkaran. "Kamu masih mikirin dia, kan?" tanya Sinta suatu malam dengan nada tajam. Dimas diam, menatap lantai tanpa berani membantah. Hening, sebelum akhirnya Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam kelelahan batin. "Aku sudah buang semuanya demi kamu, Mas," bisiknya pelan. Dimas hanya menghela napas, sementara pikirannya melayang pada masa-masa bahagia bersama Laila. Disinilah cinta mulai kehilangan maknanya, berubah menjadi rantai yang menjerat keduanya. Beberapa teman mereka mulai curiga dengan perubahan sikap Sinta. Ia sering gelisah, mudah marah, dan kadang berbicara sendiri di butik tempatnya bekerja. Salah satu rekan kerjanya bahkan pernah mendengar Sinta berbisik di depan cermin, "Kalau dia kembali padanya, aku tidak akan diam." Kalimat itu diabaikan saat itu, dianggap sebagai ungkapan kecewa biasa. Tak ada yang tahu bahwa kalimat itu adalah pertanda dari sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu, Laila berusaha bangkit. Ia mulai kembali bekerja, meski dengan hati yang remuk. Namun takdir seperti enggan memberinya waktu untuk tenang. Suatu sore, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana lembut, tapi dingin. "Laila, aku ingin bertemu. Ada hal yang harus kamu tahu tentang Dimas." Suara itu tak lain adalah suara Sinta. Dengan hati berdebar, Laila menyetujui pertemuan itu. Mereka sepakat bertemu malam itu di rumah kontrakan Laila, tempat yang dulu sering menjadi saksi tawa mereka bertiga. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi jalanan Surabaya. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya temaram di genangan air. Laila menyiapkan teh hangat di ruang tamu, mencoba menenangkan hatinya. Ketika pintu diketuk, ia tersenyum samar. "Masuk, Sin," katanya lirih. Sinta masuk dengan wajah tanpa ekspresi, matanya sayu namun tajam menatap ke arah sahabat lamanya itu. Tak ada pelukan, tak ada sapa hangat seperti dulu. Hanya keheningan panjang yang menekan udara di antara mereka.
Aku nggak mau berantem, ucap Laila pelan. Aku juga, jawab Sinta cepat, suaranya datar. Aku cuma mau semuanya selesai. Kalimat itu menggantung di udara, membuat Laila menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang menakutkan. Tapi ia menepis rasa itu, mencoba percaya bahwa Sinta datang untuk memperbaiki keadaan. Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari tragedi yang akan mengguncang Surabaya. Sinta menatap sekeliling ruangan itu. Dinding yang penuh foto kenangan mereka bertiga, senyum-senyum yang kini terasa seperti ejekan bagi dirinya. Kamu bahagia ya dulu? Semua orang sayang kamu. Aku cuma penggembira. Ucapnya lirih, namun penuh luka. Laila menatap sahabatnya itu, bingung. Sinta, aku nggak pernah anggap kamu penggembira. Kamu sahabatku, katanya tulus. Tapi di mata Sinta, kata, sahabat, kini tak lagi berarti. Ia melihat Laila sebagai saingan, sebagai penghalang untuk memiliki cinta yang ia rasa pantas ia dapatkan. Hujan di luar semakin deras. Angin berhembus menampar jendela dengan keras. Laila tak sadar, di balik tas Sinta, ada sesuatu yang berat, tersembunyi di dalam kain hitam. Sebuah benda yang nanti akan mengubah segalanya. Malam itu, di bawah derasnya hujan, dua wanita yang dulu saling mencintai sebagai sahabat kini berdiri berhadapan, di ambang batas antara cinta, dendam, dan keputusasaan. Dan tepat di detik itulah, takdir mulai menulis babak baru dalam kisah kelam yang akan membuat warga Surabaya terdiam dalam ketakutan. Sebab cinta yang patah bukan hanya melukai hati, tapi bisa membunuh nurani. Malam itu hujan turun semakin deras, memukul atap seng rumah kontrakan Laila seperti hentakan irama yang tak mau berhenti. Angin membawa hawa dingin yang menggigit, menambah suasana mencekam di antara dua wanita yang kini duduk berhadapan di ruang tamu. Lampu redup menggantung di atas kepala mereka, menyoroti wajah Sinta yang tampak pucat dan mata Laila yang berusaha menahan air mata. Di antara mereka, cangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh mulai dingin. Suasana terasa begitu tegang, seolah udara sendiri enggan bergerak. Aku nggak pernah nyangka kamu bakalan sejauh ini, Sin, ujar Laila dengan suara bergetar. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu tega ngerebut orang yang aku sayang. Sinta menatapnya lama, tanpa bicara. Sorot matanya tajam, tapi ada air bening yang mulai menggenang di ujung matanya. Kamu nggak ngerti, lah? Dari dulu aku yang selalu ada buat dia. Waktu kamu sibuk kerja, waktu kamu marah, aku yang nemenin dia. Aku yang bikin dia ketawa. Tapi kamu yang selalu dia pilih. Suaranya meninggi, penuh emosi yang meledak tanpa bisa dikendalikan. Laila menarik napas panjang, mencoba tenang. Kalau kamu sayang sama dia, kamu harusnya bisa jaga perasaan aku juga. Kita ini sahabat. Tapi kata, sahabat, itu justru membuat dada Sinta semakin sesak. Ia merasa diremehkan, seolah dirinya tak pernah dianggap lebih dari bayangan di belakang Laila. Dalam hatinya, suara batin yang gelap mulai berbisik. Kalau aku nggak bisa bahagia, dia juga nggak boleh bahagia. Ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Hujan di luar makin deras, menyamarkan suara apapun yang terjadi di dalam rumah itu. Laila berdiri, berniat menenangkan diri, tapi saat ia berbalik, Sinta tiba-tiba berdiri dengan cepat. Tangannya menggenggam sesuatu dari dalam tas. Laila terkejut. Apa yang kamu lakukan, Sin? Tanyanya panik. Tapi Sinta tak menjawab. Napasnya memburu, matanya merah, seolah ia tak lagi mendengar suara dunia. Beberapa detik kemudian, suasana menjadi kacau. Ada teriakan tertahan, ada suara benda jatuh, ada denting gelas pecah yang bergema menembus hujan. Lampu bergetar, dan suasana rumah itu berubah menjadi tempat yang tak lagi mengenal kasih. Warga sekitar tak mendengar apapun karena derasnya hujan menutupi semua tanda. Tapi di dalam rumah kontrakan itu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa jam kemudian, Sinta duduk diam di lantai,
Napasnya tersengal, tangan dan pakaiannya berlumur basah dan kotor. Wajahnya kosong. Di depannya, tubuh Dimas terbaring tak berdaya. Ya, Dimas. Rupanya, sebelum datang ke rumah Laila, Sinta sempat menghubungi Dimas dan memintanya datang dengan alasan ingin menyelesaikan segalanya bersama. Ia tak menyangka Dimas benar-benar datang di tengah pertengkaran dua wanita itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam emosi dan ketakutan, tragedi itu tak terelakkan. Sinta memandangi kedua orang yang dulu paling ia sayangi. Dalam pikirannya, ia hanya ingin mereka diam, agar tak ada lagi rasa sakit. Tapi setelah semuanya berakhir, keheningan justru membuatnya takut. Ia gemetar, menangis tanpa suara, dan berulang kali berbisik pelan, "Aku nggak bermaksud, aku cuma pengin semuanya tenang." Waktu berjalan lambat malam itu. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah dan udara dingin yang menembus dinding rumah. Sinta masih duduk terpaku, hingga akhirnya sebuah pikiran gila terlintas di kepalanya, menyingkirkan bukti. Ia mencari kain, mencari koper besar yang biasa digunakan Laila untuk bepergian, dan mulai memasukkan benda-benda yang tak seharusnya dimasukkan ke dalamnya. Setiap gerakan tangannya gemetar, matanya bengkak, tapi ia terus melakukannya seperti orang yang sudah kehilangan kendali. Ketika pagi datang, Surabaya kembali hidup seperti biasa. Suara motor, pedagang sayur, dan tawa anak-anak kembali terdengar di sepanjang jalan. Tak ada yang tahu bahwa di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, ada seseorang yang tengah bersiap membawa rahasia kelam keluar dari rumah itu. Dengan koper besar dan wajah datar, Sinta keluar, melangkah pelan ke arah jalan raya, sementara matahari yang baru terbit menyorotinya dari balik awan. Tak ada satupun yang menaruh curiga. Warga hanya melihat seorang wanita membawa koper besar, mungkin hendak pergi ke luar kota. Tapi tak ada yang tahu, koper itu membawa kisah cinta yang berakhir dengan tragedi. Kisah yang nanti akan membuat nama Surabaya kembali menghiasi berita nasional dengan judul yang membuat bulu kuduk merinding. Dan disinilah semuanya bermula, dari cinta yang salah arah, dari kepercayaan yang dikhianati, dan dari amarah yang tak pernah diredakan. Malam itu menjadi saksi bisu, bagaimana kasih bisa berubah menjadi malapetaka dalam sekejap mata. Pagi itu, udara Surabaya terasa lembab setelah semalaman diguyur hujan deras. Matahari baru muncul setengah, menembus awan kelabu yang masih menggantung. Di pinggir jalan kawasan dekat Terminal Bungurasi, seorang tukang becak tengah bersiap mencari penumpang ketika hidungnya mencium sesuatu yang aneh. Bau menyengat, tajam, dan sulit dijelaskan. Awalnya ia pikir itu hanya bau bangkai hewan, tapi semakin lama aroma itu makin menusuk hingga membuatnya mual. Ia menoleh, mencari sumbernya, dan matanya tertuju pada sebuah koper besar berwarna hitam yang tergeletak di balik semak, persis di dekat tong sampah umum. Koper itu tampak lusuh, basah oleh sisa hujan malam tadi, dan terkunci rapat. Namun dari sela resletingnya, terlihat cairan gelap menetes perlahan ke tanah. Tukang becak itu mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika ia sadar bau itu bukan bau biasa. Dengan tubuh gemetar, ia segera berlari ke pos keamanan terdekat dan melapor. Tak butuh waktu lama, polisi datang bersama tim identifikasi. Jalanan yang semula sepi, perlahan dipenuhi warga yang penasaran. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak isi koper itu, sementara garis kuning polisi mulai dipasang untuk menjaga jarak. Ketika koper itu akhirnya dibuka, suasana seketika berubah mencekam. Beberapa petugas menutup hidung, sebagian warga menjerit dan mundur. Di dalam koper itu, ditemukan 2 jasad manusia dalam kondisi mengenaskan. Suara sirine mobil polisi meraung, memecah keheningan pagi itu. Wajah-wajah warga di sekitar menegang, sebagian menunduk tak sanggup melihat. Petugas segera menutup koper itu dengan kain hitam dan mengangkutnya ke mobil forensik. Salah seorang warga sempat berkata lirih, "Ya Allah, ini nggak mungkin. Siapa yang tega melakukan hal sekejam ini?" Kabar penemuan koper misterius itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam,
Media lokal mulai menurunkan berita. 2 mayat ditemukan dalam koper di Surabaya. Tayangan itu menarik perhatian seluruh kota. Polisi bergerak cepat, menelusuri setiap petunjuk di sekitar lokasi. Dari rekaman CCTV jalan raya, terlihat seorang wanita membawa koper besar pada dini hari, hanya beberapa jam sebelum koper itu ditemukan. Wajahnya terekam samar karena pencahayaan minim, tapi langkahnya terlihat jelas, tergesa, gelisah, dan menunduk sepanjang jalan. Tim penyidik kemudian memperbesar rekaman itu dan mempelajari ciri-ciri pelaku. Dari pakaian dan bentuk tubuhnya, polisi memperkirakan wanita itu berusia sekitar akhir 20-an. Dalam waktu bersamaan, laporan orang hilang pun mulai masuk dari warga sekitar Gubeng. 2 nama muncul dalam laporan itu, Laila dan Dimas, sepasang kekasih yang terakhir terlihat beberapa malam sebelumnya. Teman-teman mereka mulai diinterogasi, termasuk rekan kerja Laila yang terakhir kali mendapat pesan darinya. Dia sempat bilang mau ketemu Sinta malam itu, ucap seorang rekan kerja kepada petugas dengan suara bergetar. Kalimat itu menjadi kunci awal penyelidikan. Polisi mulai menelusuri keberadaan Sinta, sahabat dekat Laila yang belakangan dikabarkan menjauh dan sulit dihubungi. Sementara itu, hasil forensik memastikan bahwa 2 jasad di dalam koper itu memang Laila dan Dimas. Kabar itu mengguncang seluruh kota. Di media sosial, warganet ramai memperbincangkan kasus tersebut. Ada yang marah, ada yang sedih, ada pula yang tak percaya bahwa seseorang bisa melakukan hal sekejam itu. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan petunjuk penting. Dari rekaman CCTV lain di sekitar lokasi rumah Laila, terlihat sosok wanita yang sama keluar tengah malam sambil menyeret koper besar. Wajahnya sedikit tertangkap kamera ketika melintasi lampu jalan, dan dari situ, identitasnya mulai jelas. Ia adalah Sinta, seorang teman lama, sekaligus sahabat korban sendiri. Penemuan itu membuat suasana di kantor polisi tegang. Kita sudah tahu pelakunya, ucap salah satu penyidik. Sekarang tinggal waktu sebelum kita menemukannya. Tim bergerak ke alamat Sinta di kawasan Sidoarjo, tapi rumahnya kosong. Dari keterangan tetangga, wanita itu terakhir terlihat membawa tas besar, terburu-buru keluar pada dini hari. Media pun semakin ramai menyoroti kasus ini. Headline di berbagai portal berita berbunyi, "Kasus koper Surabaya, sahabat jadi tersangka." Warga mulai berbondong-bondong datang ke rumah kontrakan tempat kejadian, ingin melihat langsung lokasi tragedi. Tapi yang mereka temui hanyalah garis polisi yang melingkar dan aroma anyir yang masih samar tercium. Di dinding rumah itu, masih tergantung foto lama 3 sahabat, Laila, Dimas, dan Sinta, tersenyum di sebuah kafe, seolah menertawakan dunia. Tak ada yang menyangka, foto yang dulu penuh tawa itu kini menjadi pengingat dari kisah kelam yang akan terus membekas dalam ingatan warga Surabaya. Dan malam ketika koper itu ditemukan, menjadi titik awal terbongkarnya sebuah pengkhianatan yang terlalu dalam untuk dimaafkan, terlalu gelap untuk dilupakan. Sebuah kisah nyata tentang cinta yang berubah menjadi bencana. Kasus koper Surabaya menjadi sorotan nasional. Dalam waktu singkat, kota yang biasanya ramai oleh aktivitas bisnis dan hiburan itu berubah menjadi ladang ketakutan. Warga mulai berhati-hati, banyak yang tak berani pulang malam, apalagi setelah melihat tayangan televisi yang menampilkan koper hitam dan garis polisi di layar mereka. Di tengah kepanikan itu, tim penyidik Polrestabes Surabaya bekerja siang malam, berusaha mengungkap siapa dalang di balik kejadian keji itu. Di ruang penyidik yang dipenuhi berkas laporan dan foto TKP, 2 petugas forensik menatap hasil rekaman CCTV yang diperbesar. Gambar samar menunjukkan sosok wanita bertubuh ramping, mengenakan jaket hitam dan masker, menyeret koper besar di trotoar yang sepi. "Ini dia. Coba lihat gerakannya," ujar salah satu penyidik. Dia tahu arah kamera. Dia berusaha menghindari sorotan langsung. Bukan tindakan spontan. Ini direncanakan. Kalimat itu membuat semua yang ada di ruangan itu terdiam. Tak butuh waktu lama,
Analisis wajah dari CCTV jalan lain menunjukkan kecocokan tinggi dengan seseorang bernama Sinta Rahmawati, 27 tahun. Seorang karyawan butik yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Polisi segera menelusuri alamatnya, namun ketika mereka tiba di kontrakan Sinta, tempat itu sudah kosong. Hanya ada sisa pakaian berserakan, cermin pecah, dan catatan kecil yang berisi tulisan tangan. Aku cuma ingin tenang. Petugas mulai menggali informasi dari orang-orang terdekat Sinta. Pemilik butik tempatnya bekerja memberi keterangan bahwa Sinta tak masuk kerja sejak beberapa hari lalu. Seorang rekan kerja sempat melihatnya menangis di ruang ganti 2 hari sebelum kejadian, sambil berulang kali berkata, "Aku capek jadi orang yang selalu kalah." Kalimat itu, yang semula dianggap curahan hati biasa, kini menjadi petunjuk betapa rapuhnya kondisi psikologis pelaku sebelum tragedi itu terjadi. Sementara itu, hasil olah TKP di rumah Laila menunjukkan adanya bekas perkelahian. Beberapa perabot pecah, ada bekas darah di dinding, dan di lantai ruang tamu ditemukan potongan kuku serta rambut yang cocok dengan DNA ketiga orang, Laila, Dimas, dan Sinta. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa malam kejadian terjadi adu fisik antara mereka. Polisi meyakini, emosi yang memuncak membuat Sinta kehilangan kendali. Namun yang membuat mereka terkejut adalah cara Sinta berusaha menutupi kejahatannya. Ia mematikan lampu rumah, menunggu malam larut, lalu menyingkirkan bukti satu persatu dengan ketenangan yang sulit dipahami. Kabar tentang identitas pelaku segera menyebar. Nama Sinta menjadi headline di berbagai media. Warga yang mengenalnya tak percaya. Sinta itu orangnya lembut, sering bantu tetangga, gak mungkin dia tega, ujar salah seorang ibu kos sambil menangis saat diwawancarai wartawan. Tapi polisi tak bisa bergantung pada perasaan. Mereka butuh bukti. Melalui pelacakan sinyal ponsel, petugas mendeteksi bahwa ponsel Sinta sempat aktif di daerah Sidoarjo pada dini hari setelah koper ditemukan. Jejak itu menjadi kunci utama. Tim bergerak ke wilayah itu, menyisir setiap penginapan murah dan rumah kontrakan yang mungkin menjadi tempat persembunyiannya. Di sisi lain, keluarga Laila dan Dimas masih menunggu dengan hati hancur. Di rumah duka, tangis tak henti terdengar. Ibunda Laila jatuh pingsan saat mendengar kabar bahwa anaknya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. "Anak saya nggak pernah punya musuh," katanya lirih. Sementara keluarga Dimas hanya bisa pasrah, menyerahkan semuanya pada hukum. Kasus ini bukan hanya menimbulkan duka, tapi juga trauma mendalam bagi banyak orang yang mengenal mereka. 3 hari setelah pencarian intensif, polisi mendapat informasi baru. Seorang resepsionis penginapan melapor bahwa ada tamu wanita dengan wajah pucat dan tangan gemetar menginap semalam tanpa identitas jelas. Ia tampak murung dan tak mau bicara banyak. Ketika diminta menunjukkan KTP, wanita itu hanya menulis nama, Sinta, di buku tamu. Dari sana, tim segera bergerak menuju lokasi. Malam itu, di sebuah penginapan kecil di kawasan Tropodo, Sidoarjo, petugas mengepung kamar bernomor 07. Lampu kamar redup, tirai tertutup rapat. Saat pintu diketuk, tak ada jawaban. Tapi ketika petugas mencoba membuka dengan kunci cadangan, terdengar suara dari dalam, pelan namun jelas, "Aku sudah tahu kalian akan datang." Pintu dibuka, dan di sanalah Sinta duduk di ujung ranjang. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena tangis, rambutnya berantakan. Di sebelahnya, sebuah koper hitam lain, kosong, tapi masih menebarkan bau yang menusuk. Ia tak berontak, tak mencoba kabur, hanya menunduk dan berkata lirih, "Aku sudah capek bohong." Petugas segera memborgol tangannya, membawanya keluar kamar. Di luar, warga mulai berkerumun, beberapa menatap dengan ngeri, sebagian lagi hanya terdiam. Sinta berjalan pelan, tanpa sepatah kata, dengan tatapan kosong yang seolah kehilangan arah. Dan malam itu, Surabaya kembali bergemuruh. Polisi resmi menetapkan Sinta sebagai tersangka pembunuhan ganda.
Kasus yang bermula dari cinta kini berubah menjadi tragedi yang menodai persahabatan dan mengajarkan satu hal, bahwa ketika hati dikuasai oleh iri dan dendam, nurani manusia bisa lenyap seketika. Tapi kisah ini belum berakhir. Karena di balik air mata dan penyesalan, masih ada pengakuan yang akan membuat semua orang terdiam, pengakuan yang kelak diucapkan Sinta di ruang interogasi, tentang malam yang menghancurkan segalanya. Malam penangkapan itu menjadi awal dari babak baru dalam penyelidikan. Di ruang interogasi Polrestabes Surabaya, suasana begitu hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit dan sesekali langkah petugas yang melintas di lorong luar. Di balik kaca satu arah, Sinta duduk dengan tangan terborgol di atas meja. Matanya bengkak, rambutnya kusut, dan bibirnya kering pecah. Ia menunduk, sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa suara. Di hadapannya duduk dua penyidik, salah satunya adalah Kompol Rendra, yang memimpin kasus ini sejak awal. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Sinta, kami tidak akan memaksamu bicara. Tapi semakin lama kamu diam, semakin berat hukuman yang akan kamu tanggung. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Sinta diam cukup lama. Ia menggigit bibirnya, menatap kosong ke meja, lalu perlahan berkata dengan suara serak, "Aku nggak niat ngebunuh, Pak, semuanya terjadi begitu cepat." Air matanya jatuh, suaranya bergetar. "Aku cuma pengin dia ngerti rasa sakitku." Kompol Rendra menggeser berkas ke arahnya. "Kami tahu kamu datang ke rumah Laila malam itu. Kami juga tahu Dimas sempat datang. Ada apa sebenarnya di sana?" Sinta menarik napas panjang. "Aku cuma mau ngomong baik-baik. Aku udah capek dikejar rasa bersalah. Aku pikir kalau aku minta maaf langsung ke Laila, semuanya bisa selesai. Tapi waktu aku datang, dia langsung marah. Dia bilang aku penghancur, dia bilang aku tega. Aku nggak tahan dengarnya. Aku cuma pengin dia berhenti ngomel." Ia terdiam, memejamkan mata, lalu menatap penyidik dengan pandangan kosong. Tapi Dimas datang, dan semuanya jadi kacau. Ia melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Dimas berusaha melerai, tapi justru membela Laila. "Di situ aku marah. Pak, aku ngerasa nggak ada yang ngerti aku. Aku ngerasa dipermainkan. Aku kehilangan kendali. Aku dorong Laila. Aku nggak sadar tanganku udah nyenggol benda itu. Semuanya blur. Aku cuma ingat darah. Banyak darah." Ruangan itu hening seketika. Seorang penyidik lain menatap Kompol Rendra, lalu menulis sesuatu di berkas laporan. Sinta menunduk lagi, menangis keras. "Aku panik, Pak. Aku nangis, aku guncang. Aku kira Dimas bakal nolongin, tapi dia malah marah. Dia nyalahin aku. Dia nyoba nelpon polisi. Aku takut. Aku ambil benda yang sama. Aku cuma pengin dia berhenti ngomel, tapi dia jatuh." Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku nggak tahu apa yang aku pikir waktu itu. Aku cuma takut. Aku pengin kabur. Tapi waktu aku lihat dua-duanya diam, aku tahu hidupku udah selesai." Kompol Rendra menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Dan koper itu?" Sinta tak menjawab langsung. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk lemah. "Aku nggak tahu harus ngapain. Aku cuma pengin semuanya hilang. Aku pikir kalau nggak ada yang tahu, aku bisa tenang. Aku cari koper di gudang rumah. Aku bersihin sebisaku. Tapi bau itu nggak hilang. Aku panik. Tengah malam aku keluar rumah. Aku jalan sambil bawa koper itu. Hujan deras, jalan sepi. Aku cuma mikir satu hal, sembunyiin semuanya." Tangisnya pecah. Ia memegangi dadanya, suaranya lirih, "Tapi waktu koper itu aku tinggal. Aku tahu aku nggak bisa ngelupain. Setiap malam aku mimpi mereka datang. Aku dengar suara Laila manggil aku. Aku dengar Dimas marah. Aku nggak bisa tidur. Pak, aku cuma pengin berhenti ngerasa bersalah."
Kompol Rendra menatapnya dalam diam. Kenapa kamu nggak menyerahkan diri? Sinta menggeleng pelan. Aku takut, Pak. Aku tahu orang-orang bakal benci aku. Aku tahu aku bakal dihukum. Tapi waktu polisi datang ke penginapan, aku malah lega. Aku capek bohong. Aku capek hidup dengan dosa ini. Beberapa detik hening berlalu sebelum Rendra menutup berkas itu dan berdiri. Sinta Rahmawati, kamu secara resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Laila dan Dimas. Semua yang kamu katakan malam ini akan menjadi bagian dari berita acara. Sinta hanya mengangguk lemah. Ia tak melawan, tak berusaha menyangkal. Ketika petugas memborgol tangannya kembali, ia sempat berkata pelan, Pak, aku tahu aku salah. Tapi tolong bilang ke orang-orang, aku dulu nggak sekejam ini. Aku cuma kehilangan arah karena cinta. Sebelum dibawa keluar, Sinta berhenti sejenak di depan pintu ruang interogasi. Ia menatap ke arah jendela kaca satu arah, seolah tahu ada orang yang mengamati dari balik sana, lalu berkata lirih, aku harap mereka bisa tenang di sana. Aku nggak akan tenang sampai aku ketemu mereka lagi. Dan malam itu, Surabaya kembali hening. Di luar gedung kepolisian, langit kelabu menggantung tanpa bintang. Sebagian warga masih terjaga, membicarakan tragedi itu di televisi, media sosial, dan warung kopi. Nama Sinta menjadi simbol dari cinta yang berubah menjadi kejahatan. Sebuah kisah nyata yang menegaskan bahwa ketika hati dikuasai oleh iri dan luka, logika bisa mati, dan nurani ikut terkubur bersama korban. Namun meski semua sudah terungkap, kota ini belum benar-benar tenang. Sebab setiap kali hujan turun deras di malam hari, warga sekitar rumah kontrakan Laila bersumpah masih mendengar suara tangis samar dari dalam, seperti seseorang yang terus menyesali apa yang telah ia lakukan, menangis di antara penyesalan yang tak pernah berakhir. Beberapa minggu setelah penangkapan Sinta, suasana Surabaya masih belum benar-benar pulih. Setiap sudut kota seolah masih menyimpan jejak ketegangan. Di media, kasus ini terus dibicarakan. Wartawan berlomba-lomba menggali sisi lain dari kehidupan tiga anak muda itu. Foto-foto lama mereka bertiga kembali muncul, saat masih tertawa bersama di kafe, saat liburan ke pantai, atau saat merayakan ulang tahun Laila. Semua tampak begitu bahagia, begitu hangat, hingga sulit dipercaya bahwa di antara mereka kini hanya tersisa satu yang hidup, dan itu pun dengan status tersangka pembunuhan ganda. Di rumah duka keluarga Laila, aroma bunga melati masih menyelimuti ruangan. Ibunya masih sering menatap foto anaknya sambil memegang tas kecil yang dulu selalu dibawa Laila ke kantor. Dia anak baik, ujarnya lirih setiap kali ada tamu datang. Saya nggak pernah nyangka, orang yang dulu sering main ke rumah dan saya panggil anak sendiri, bisa tega. Sementara di rumah keluarga Dimas, suasana tak kalah pilu. Ayahnya duduk di teras setiap sore, memandangi jalanan tanpa bicara. Hanya ada satu kalimat yang sesekali keluar dari bibirnya, andai malam itu dia nggak datang ke rumah itu. Kedua keluarga kini hanya bisa pasrah. Mereka menyerahkan segalanya kepada hukum, berharap keadilan bisa ditegakkan. Tapi tidak ada hukuman yang benar-benar bisa menghapus luka kehilangan. Di sisi lain, keluarga Sinta juga terpukul. Ibu Sinta menangis histeris ketika melihat putrinya dibawa keluar dari mobil tahanan untuk menjalani sidang pertama. Ia berusaha mendekat, memanggil nama anaknya, namun petugas menahannya. Sinta hanya sempat menunduk, air matanya jatuh di antara jeruji borgol di tangannya. Maaf, Bu, bisiknya lirih sebelum dibawa masuk ke ruang sidang. Sidang itu menjadi perhatian publik. Ruangan penuh oleh wartawan, masyarakat, dan keluarga korban. Jaksa membacakan kronologi kejadian dengan detail, sementara Sinta hanya terdiam. Sesekali ia menutup wajah, sesekali menangis pelan. Saat hakim bertanya apakah ia menyesal, Sinta mengangguk pelan dan menjawab, "Saya menyesal, Yang Mulia. Saya kehilangan kendali. Saya mencintai mereka berdua,
Tapi saya nggak tahu caranya mencintai dengan benar. Kalimat itu membuat ruangan hening. Tak ada suara selain isak tangis keluarga korban di deretan kursi belakang. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis berat kepada Sinta. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menghilangkan jejak korban. Saat vonis dibacakan, Sinta hanya menunduk, tanpa protes, tanpa perlawanan. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Mungkin ini hukuman yang pantas, katanya pada petugas yang menggiringnya keluar. Aku sudah mematikan 2 jiwa yang tulus mencintaiku. Sekarang biarkan aku menebusnya dengan sisaku sendiri. Di luar ruang sidang, warga berkerumun, sebagian berbisik-bisik, sebagian menatap dengan tatapan iba. Di antara mereka, ada yang berkata, cinta bisa jadi obat, tapi kalau salah arah, bisa berubah jadi racun. Kalimat sederhana itu menjadi cermin dari seluruh tragedi ini. Sebuah kisah nyata tentang bagaimana perasaan manusia yang tak terkendali bisa menuntun pada kehancuran. Beberapa bulan kemudian, di penjara wanita Porong, Sinta dikenal sebagai tahanan yang pendiam. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk sendirian di pojok ruangan sambil menatap langit-langit. Setiap kali hujan turun, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Salah satu petugas menemukan catatan itu dan sempat membacanya. Isinya hanya satu kalimat berulang-ulang, "Aku ingin minta maaf, tapi mereka sudah tak bisa mendengar." Sementara itu, rumah kontrakan Laila kini kosong. Dindingnya yang dulu berwarna krem mulai mengelupas, jendela dibiarkan terkunci rapat. Namun warga sekitar mengaku kadang masih mendengar suara samar dari dalam rumah saat hujan turun malam-malam. Suara perempuan yang menangis pelan, disusul bunyi pintu berderit dan langkah pelan di lantai. Entah nyata entah tidak, kata seorang warga tua, tapi setiap kali suara itu muncul, kami langsung membaca doa, semoga arwah mereka tenang. Kasus ini menjadi pengingat bagi banyak orang. Di sekolah, guru-guru menjadikannya contoh nyata tentang bahaya emosi yang tak terkendali. Di televisi, psikolog membahasnya sebagai fenomena psikis dari cinta obsesif dan tekanan mental. Namun bagi keluarga korban, ini bukan sekadar berita. Ini luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Surabaya memang kembali tenang, namun di hati banyak orang, nama Laila, Dimas, dan Sinta akan selalu diingat. 3 sahabat yang terjerat oleh perasaan yang salah arah. Dari mereka, kita belajar bahwa cinta tanpa kendali bisa menghancurkan, dan kecemburuan tanpa doa bisa menyesatkan. Malam-malam berikutnya di kota itu kembali dipenuhi suara kendaraan dan kehidupan yang berjalan seperti biasa. Tapi di antara gemerlap lampu jalan dan hiruk-pikuk manusia, ada satu kisah yang masih berbisik pelan. Kisah tentang cinta, dendam, dan penyesalan yang tak pernah usai. Sebuah kisah nyata dari Surabaya yang akan selalu diingat sebagai tragedi cinta dalam koper.